Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Desa Mungkit, yang kami hormati pula anggota PKK Desa Mungkit, dan teman-teman anggota PIKR Desa Mungkit yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di balai desa ini tanpa satu halangan apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan kepada saudara terkait pencegahan pernikahan dini. Hadirin yang berbahagia, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas ketentuan umur minimal menikah, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pasal 7 Ayat 1 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Di Indonesia, pernikahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Hal ini disebabkan karena keluarga yang mengalami kesulitan secara ekonomi akan terpaksa menikahkan anaknya pada usia dini. Dengan demikian, sang anak dirasa dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan memperoleh kehidupan yang lebih layak ke depannya. Selain dari faktor ekonomi, pernikahan dini dipengaruhi pula oleh faktor pendidikan. Orang tua, anak, dan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah akan lebih mudah melaksanakan pernikahan dini tersebut. Pengetahuan akan kesiapan reproduksi yang kurang membuat mereka tidak berpikir panjang untuk melaksanakan pernikahan dini. Selain itu, pernikahan yang rendah membuat anak tidak bisa mempunyai pandangan dengan masa depan yang lebih luas sehingga akan lebih mudah untuk melaksanakan pernikahan dini. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pernikahan dini adalah karena hamil di luar nikah. Tidak dipungkiri bahwa remaja sedang dalam masa penasaran untuk mencoba dan mengetahui hal yang baru. Salah satunya adalah tentang seks. Ketabuhan seks dalam masyarakat membuat anak tidak mempunyai pengetahuan yang cukup hingga akhirnya terjebak dalam kesalahan fatal seperti berhubungan seks di luar nikah. Ketidaktahuannya tentang seks yang aman berujung pada hamil di luar nikah. Faktor ini menjadi salah satu penyumbang terbanyak penyebab remaja melakukan pernikahan dini. Faktor yang terakhir yakni adalah adat setempat. Meskipun faktor ini sudah cukup sedikit terjadi di beberapa daerah, terutama daerah pedalaman masih menerapkan pernikahan dini ini. Hadirin yang berbahagia, Indonesia tidak memperkenankan pernikahan dini karena banyaknya resiko yang dapat ditimbulkan. Salah satunya adalah kerentanan ibu dan bayi meninggal saat melahirkan. Organ reproduksi wanita di bawah umur 20 tahun yang belum matang dan sempurna membuat rawan dalam melakukan proses persalinan. Segi fisik lainnya adalah janin yang lahir pada ibu yang belum cukup umur berkemungkinan besar untuk mengalami prematur, cacat bawaan, hingga kematian. Sedangkan bagi ibu akan rawan mengalami anemia, perdarahan, preeklamsia, eklamsia, infeksi saat hamil, bahkan keguguran. Sedangkan perempuan yang melahirkan pada usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih besar. Resiko yang ditimbulkan pernikahan ini tidak hanya dari segi fisik, akan tapi dari juga segi emosional. Usia remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, tentu pada saat itu emosional akan mudah berubah dan tidak stabil. Pada pernikahan dini ini, pasangan yang belum memiliki kestabilan dalam mengelola emosi akan lebih mudah mengalami masalah psikologis. Pada masa ini, baik perempuan ataupun laki-laki akan mudah depresi dan mengalami kecemasan yang bisa berdampak pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Apabila rumah tangga tidak harmonis dan dibarengi dengan kondisi psikologis yang buruk, maka kemungkinan terbesar yakni adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hal ini menjadi masalah yang serius yang dapat menimbulkan trauma bahkan kematian bagi korban. Selain itu, pernikahan dini juga rawan berujung perceraian karena tidak saling mengerti antara satu sama lain, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman. Sungguh mengenaskan, Indonesia mendapatkan peringkat 2 dengan angka pernikahan dini tertinggi di Asia Tenggara. Kelompok kerja Mahkamah Agung mencatat angka pernikahan dini masih tinggi. Terbukti pada tahun 2018 tercatat sebanyak 193.000 kasus. Dari jumlah tersebut, hanya 14.000 yang mengajukan dispensasi ke pengadilan. Kalau dipresentasikan, hanya 7% yang mengajukan dispensasi ke pengadilan, sedangkan 93% lainnya tidak mengajukan dan melakukan pernikahan dini atau menikah siri. Hadirin yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dalam pernikahan ini? Yang pertama adalah dimulai dari kita, yakni sebagai remaja.
dengan memperkuat iman. Dengan memperkuat iman, kita tidak akan terjebak dalam hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Salah satunya adalah hamil di luar nikah. Selanjutnya adalah dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin dan berorientasi ke depan. Dengan menempuh pendidikan yang tinggi, maka pola pikir kita akan tergerak untuk maju dan berorientasi terhadap kesuksesan di masa depan, sehingga akan mengurungkan niat kita untuk melaksanakan pernikahan dini. Sedangkan bagi orang tua, kami sebagai remaja berpesan agar tidak menjadikan alasan ekonomi sebagai salah satu penyebab dilangsungkannya pernikahan dini. Mengangkat ekonomi dapat dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menyekolahkan anak yang lebih tinggi lagi, karena sekarang sudah banyak program dari pemerintah, salah satunya adalah program beasiswa, bahkan hingga perguruan tinggi. Selain itu, orang tua juga berhak mengajarkan tentang reproduksi dan mengawasi dengan pergaulan yang lebih sehat. Orang tua juga harus senantiasa memperhatikan dan peduli terhadap anaknya agar anaknya selalu terbuka dan dekat dengan orang tuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini untuk mengajak Bapak, Ibu, serta rekan-rekan agar terhindar dari pernikahan dini. Agar teman, anak, serta lingkungan sekitar kita tercegah dari pernikahan dini. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.